Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dari channel Sumber Dakwah Official. Nah, masih kita mengenai Indonesia gelap yang dikendarai partai yang warna merah. Eits, tunggu dulu. Ada yang melihat Udah Peri Amsari? Itu kan Bapak itu kan dosen. Karena kemarin kan kita tahu Bapak ini kan suka sekali demo. Kok tiba-tiba menghilang? Kok tiba-tiba tidak ada lagi? Kok tiba-tiba menghilang dari LAN? Jangan-jangan salah satu donaturnya. Siapa yang tahu kan? Nah, ini untuk adik-adik yang suka sekali demo, apalagi demo Indonesia gelap yang sekarang. Nih, kalian lihat nih, senior-senior kalian yang pandai sekali memainkan drama, terutama mengerahkan massa yang ujung-ujungnya mereka bergabung partai. Nih, salah satunya nih. Jangan mau deh kalian mau terhasut oleh mereka-mereka yang sebenarnya mempunyai maksud tertentu, yang ujung-ujungnya bergabung di partai. Jadi di sini mungkin kita paham Indonesia gelap maksud adik-adik mahasiswa gelap dompet mereka. Atau jangan-jangan maksud adik-adik mahasiswa Indonesia gelap ini ya mungkin ingin juga dikasih makan gratis. Kok bisa bang? Nih ada salah satu buktinya nih. Ternyata mereka setelah demo seharian penuh, ada yang kepergok lagi makan nasi bungkus. Sampai ada satu nasi bungkus dimakan dengan rame-rame. Kok murahan sekali adik-adik kita sekarang ini. Kok mau-maunya dibayarannya sekedar nasi bungkus, mau langsung turun ke jalan. Oke, besok-besok mungkin kalau untuk perusahaan-perusahaan yang ingin membutuhkan tenaga, silahkan saja hubungi adik-adik mahasiswa. Karena bayarannya murah, hanya sekedar nasi bungkus saja. Nah, ini ada yang mencuri momen nih. Di saat seluruh mahasiswa berdemo masalah kebijakan Pak Prabowo dan Mas Gibran, ini ada yang mencuri momentum agar terhindar dari sorotan media. Ada yang langsung datang memenuhi panggilan KPK yang selama ini mangkir berkali-kali. Waduh, pokoknya kita jangan sampai teralihkan dari oknum-oknum yang sangat pandai memainkan drama, sangat pandai mencari kesempatan dalam kesempitan. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Dapat kawan baru nah. Ini saya sebenarnya curiga. Sebenarnya mereka demo ini pengen makan siang gratis. Curiga saya. Woi, lagi santai kawan. Pakai. Ela-ela dunia kawan santai. Pakai. Selamat pagi Mbak Ita. Mbak Ita ada persiapan terkait pemeriksaan hari ini Mbak Ita? Mohon doanya aja ya. Nah, harusnya kalian itu kawal yang ini, kalian itu demo yang ini. Ini pandai sekali mencari kesempatan dalam kesempitan. Waduh, drill partai Wong Lice. Ya. Oke. Mbak siap ditahan nggak Mbak kalau saat ini? Nanti rencana ada penahanan Mbak Ita, siap ditahan nggak Mbak Ita? Jadi mohon doanya aja ya. Bapak Alwin datang nggak Mbak Ita rencananya hari ini? Udah doanya saja ya. Apa persiapannya Bu? Ada persiapan khusus nggak Bu? Maki mendesak KPK segera menahan Sekjen PDIP Hasto Kristianto agar tidak ada perlakuan khusus terhadap tersangka korupsi. KPK diminta membuktikan ketegasan dan independensinya. Koordinator Maki Boyamin Saiman menilai penanganan kasus Hasto. Pokoknya kita harus kawal nih kasus Pak Sekjen. Jangan sampai teralihkan isu dengan adik-adik yang receh. Masukkan nasi bungkus. Itu adalah ujian bagi KPK. Jika tidak segera ditahan, publik bisa menilai ada tekanan politik yang mempengaruhi KPK. Sementara itu, Hasto terus melawan status tersangkanya dengan mengajukan pra-peradilan. Ia juga meminta pemeriksaannya ditunda hingga putusan pra-peradilan keluar. Bagaimana menurut Anda? Haruskah KPK segera menahan Hasto? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Sebenarnya Pak Prabowo banyak yang pengen program Bapak. Saya ingin sampaikan di sini, berhentilah menyebarkan kebohongan. Berhentilah membodohi rakyat. Saya mau tanya, semuanya mahasiswa, mungkin tidak pemerintah menyusun anggaran sendiri? Tidak mungkin. Anggaran pendapatan belanja negara disusun bersama-sama Presiden dan DPR. Jelas? Benerin tuh. Bersama anggota DPR. Termasuk yang mereka. Jangan kemudian cuma menyalahkan pemerintah, tapi partainya di DPR menyetujui anggaran-anggaran itu. Ayo kita bicara soal hutang. Dalam undang-undang kita jelas, hutang baru berbahaya
Hutang baru dianggap tidak boleh kalau di atas 60% dari rasio PDB kita. Baik. Kalau masih 20%, undang-undang membolehkan. Pemerintah salah? Tidak, karena undang-undang dibuat bersama pemerintah dan DPR. Baik. Saat ini Presiden Jokowi sudah membangun 4.000 km jalan, 40 pelabuhan, puluhan bandara, dan sebagainya. Jalan itu dibangun tidak untuk jalan, pelabuhan dibangun tidak untuk pelabuhan, bandara dibangun tidak untuk bandara. Semua dibangun untuk meningkatkan pertanian, perkebunan, industri, wisata, dan semuanya berarti lapangan kerja buat kita semua. Semua berarti kesejahteraan buat kita semua. Tidak ada bangsa yang bisa dibangun secara instan. Membangun negara bukan sulap, membangun negara bukan cuma omong besar. Pak Sekjen, dengerin nih Pak Sekjen, dengerin nih. Membangun negara butuh kerja-kerja besar. Membangun negara butuh fakta dan kenyataan, bukan menebarkan hoaks bagi rakyat. Membangun negara butuh kaum muda. Kenapa saya bilang butuh kaum muda? Karena negara yang tidak percaya pada kekuatan kaum mudanya tidak akan pernah punya masa depan. Mungkin nggak bangun pabrik tanpa jalan? Mungkin nggak bangun perkebunan tanpa jalan? Mungkin tidak membangun industri tanpa jalan? Bagus nih diputar di kantor DPC PDI. Bagus nih. Mungkin tidak membangun pertanian tanpa jalan, mungkin tidak membangun pariwisata tanpa jalan. Artinya jangan dipisah-pisah. Jalan tidak semata-mata persoalan distribusi. Jalan juga bagian penting untuk membangun industri, membangun wisata, membangun produksi, membangun pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Kadangkala banyak orang melihat sangat sederhana. Dia melihat jalan cuma kumpulan aspal. Dia melihat jalan cuma kumpulan semen. Bukan. Jalan adalah arah media membangun peradaban dan lapangan kerja. Kenapa kemudian di pihak sebelah bicara anti asing, tapi ketika Freeport diambil alih malah marah-marah? Kenapa ketika kemudian di sana bilang antek asing, tapi ketika Newmont diambil alih ngomel-ngomel? Artinya kita harus konsisten dengan kata-kata kita. Kalau kemudian dikatakan bahwa anti asing, dukung Jokowi mengambil alih Freeport, dukung Jokowi mengambil alih Newmont, dukung Jokowi mengambil alih sumber-sumber daya alam kita. Wajib diputar di kantor PDI nih. Karena itu akan menjadi jawaban buat kita di kemudian hari, bahwa pekerjaan akan terbuka besar kalau seluruh kekayaan alam kita kuasai sendiri. Membangun industri kreatif itu tujuan. Yang jadi persoalan kita bukan tujuannya, caranya bagaimana. Jokowi bikin Bekraf, menciptakan lapangan pekerjaan, itu tujuan. Caranya bagaimana? Bangun jalan, bangun bandara, bangun pelabuhan, bangun segala macam infrastruktur untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Demo mahasiswa ketahuan bagi-bagi uang, beneran dibayar. Berita viral kali ini datang dari demo mahasiswa Indonesia Gelap, guys. Kemarin baru aja digelar demo besar-besaran dari seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia gitu ya, guys. Demo mereka ini mendemo tentang efisiensi anggaran yang dipangkas-pangkas oleh presiden dan makan gratis gitu, guys. Nah, yang lucunya ada nih sebuah momen yang terekam kamera gitu. Ada sebuah mahasiswa nggak tahu dari universitas mana gitu ya, guys, sedang membagi-bagikan uang kepada anggota-anggota demonstran. Realistis lah, mereka kan anak kos-kosan, jadi wajar sih kalau mereka lapar. Gitu, yang which is itu adalah semua mahasiswa gitu ya. Nah, jadi kecurigaan masyarakat tentang demo besar-besaran yang diusung oleh para mahasiswa ini ya memang bayaran gitu ya. Soalnya banyak sekali masyarakat ini yang mengira kalau ini adalah demo bayaran, bukan dari asli demo dari mahasiswa gitu, guys, bukan asli dari aktivis gitu ya. Ya karena yang di demo itu nggak masuk akal gitu loh. Efisiensi anggaran kok di demo gitu kan, dan makan gratis kok di demo gitu. Padahal itu adalah kebijakan yang sangat bagus gitu loh, kebijakan yang harus didukung. Nah ini kok di demo, kan lucu banget ya, guys. Sudah nggak ngerti lagi sih di mana sih marwah mahasiswa zaman sekarang gitu loh. Kalau dulu mahasiswa ini adalah tangan terakhir dari masyarakat agar mencapai keadilan gitu ya, guys. Karena dari mahasiswa ini, aktivis-aktivis ini gitu ya, guys, mereka ini adalah benih-benih muda atau calon-calon pemimpin masa depan gitu loh. Lah ini kok calon pemimpinnya sudah mau disogok, itu gimana gitu loh. Kalau kayak gini mah sudah nggak ada itu marwahnya mahasiswa atau aktivis, ya nggak sih, guys? Emang beda sih ya mahasiswa zaman dulu sama mahasiswa zaman sekarang gitu. Kalau dulu tuh memang bener-bener membela negara, aktivis, kayak kritis. Sekarang mah demi bayar
bayaran demi uang, ya udah ayo gitu. Jadi gimana nih menurut kamu? Lanjut di kolom komentar aja. Sahabat-sahabatku semua, seringkali kita terjebak dengan ungkapan anggaran pendidikan 40%, anggaran kesehatan 30%, anggaran penanganan masyarakat miskin 40%. Kalimat-kalimat itu belum tentu benar. Anggaran pendidikan misalnya 20. Nih adik-adik dengerin baik-baik. Pokoknya jangan kebanyakan nyekrol TikTok main game deh, dengerin ya. Sampai 40% belum tentu isinya untuk pendidikan. Belum tentu isinya pengadaan buku yang layak untuk anak-anak sekolah. Belum tentu isinya pembangunan ruang kelas baru. Belum tentu isinya pembangunan sekolah baru. Belum tentu isinya bangku-bangku dan berbagai kelengkapan penunjang pendidikan. Isinya bisa jadi studi banding, isinya bisa jadi seminar-seminar, isinya bisa jadi analisis-analisis yang seluruhnya ngabisin duit dan tidak ada relevansi dengan pendidikan. Seringkali itu hanya menjadi akal-akalan para pengelola keuangan di bidangnya. Anggaran kesehatan juga begitu, belum tentu bahwa isinya untuk menangani orang sakit, bangun rumah sakit, beli alat kesehatan, membangun infrastruktur kesehatan, membangun sarana teknologi informasi agar mempermudah layanan kesehatan. Belum tentu. Bisa jadi isinya studi banding, seminar-seminar, pengarahan-pengarahan, penyuluhan-penyuluhan. Anggaran penanganan kemiskinan juga bisa begitu. Judulnya penanganan kemiskinan, isinya seminar di hotel, isinya studi banding. Untuk itu, maka membangun analisis anggaran yang terbuka, disampaikan kepada masyarakat tentang isi anggaran, itu sangat penting. Kemudian setelah uangnya terkumpul, diperuntukkan untuk belanja yang mesti, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Misalnya saya di Provinsi Jawa Barat, butuh ruang kelas, apa TIK? Ruang kelasnya 60, TIK-nya 730. Ya butuh ruang kelas dong. Ruang kelasnya yang 730, bukan TIK-nya. Ini contoh ya, salah satu contoh saja. Untuk itu mari kita bersama-sama secara objektif melihat arah perubahan anggaran ini menuju arah yang lebih baik. Caranya satu, seluruh lembaga pemerintah dari pusat sampai daerah harus bisa diakses isi anggarannya sampai satuan 3 di portalnya masing-masing. Kalau itu nggak diberikan, wah bohong transparansi. Di setiap kunjungan saya biasanya membawa beberapa produk lokal yang intinya nanti bisa menjadi komplementer untuk anak-anak yang ada di sini. Biasanya kita ada cukur gratis, sepatu gratis. Hari ini ada bukan, ini lebih ke skincare. Masya Allah, pokoknya beda sekali kualitas Pak Wapres dengan mahasiswa-mahasiswa ece-ece itu yang suka dibayar dengan nasi bungkus. Beda sekali kualitasnya, Masya Allah. Jadi biar pada nggak jerawatan, biar beraktivitas lebih enak ya. Sip, Mas, untuk tanggapan Mas soal Wamenas dan juga Bapak yang kemarin dimaksud kepala klinis makan bergizi, mereka ingin pendidikan dan lain sebagainya. Sekali lagi, makan bergizi gratis penting, pendidikan gratis penting, kesehatan, pengecekan kesehatan gratis penting, semuanya penting. Dan terima kasih sekali untuk masukan evaluasi dari warga. Dengerin itu pasukan nasi bungkus, dengerin. Nanti akan kami tampung dan akan kita tindak lanjuti bersama Pak Presiden. Dikritik habis-habisan karena efisiensi anggaran, ternyata Pak Prabowo memang konsisten lakukan ini sejak di Kopassus. Jadi Presiden Prabowo belakangan ini kan lagi dikritik habis-habisan karena hadirnya kebijakan efisiensi anggaran. Bahkan gara-gara ini para mahasiswa menyerukan aksi bertajuk Indonesia Gelap yang salah satu tuntutannya mencabut Inpres nomor 1 tahun 2025. Mereka bilang kebijakan ini nggak berpihak ke rakyat kecil dan katanya dapat memperburuk kondisi pendidikan nasional karena anggarannya dipangkas. Padahal seperti yang udah kita bahas sebelumnya bahwa yang dipangkas anggarannya bukanlah program-program strategis dan prioritas, melainkan pos-pos
pos anggaran yang sejatinya bisa diefisienkan oleh kementerian, misalnya perjalanan dinas, acara seremonial, hingga anggaran ATK. Dan lagi pula, Pak Prabowo memang udah melakukan hal kayak gini sejak beliau jadi Komandan Kopassus, di mana ia memangkas anggaran-anggaran untuk hal-hal yang enggak begitu urgen untuk dialokasikan ke sesuatu yang lebih bisa dirasakan manfaatnya. Menurut Mimin sih ini bentuk konsistensi dari Pak Prabowo, di mana beliau selalu Pantes koruptor takut juga Pak Prabowo menjadi presiden. Oke. ingin memastikan agar uang negara bisa benar-benar dirasakan manfaatnya untuk rakyat. Kita harus pilih prioritas. Jadi kita memilih untuk membenahi ke dalam dulu dengan catatan bahwa mungkin kita akan mengurangi penampilan kita di masyarakat, bukan karena kita akan abstain daripada partisipasi kita di masyarakat. Tidak, kita tetap melaksanakan karya bakti, kita tetap melaksanakan pengobatan ke masyarakat lapisan bawah, ya. Tetapi hal-hal yang bersifat seremonial kita kurangi. Sebagai contoh, upacara kita sangat sederhana, gitu. Sehingga biaya-biaya untuk upacara kita alihkan untuk biaya yang lebih terasa oleh warakawuri, dan sebagainya. Sudah, ternyata itu dari dulu, dari Pak Prabowo menjadi Komandan Kopassus. Memang itu sudah cita-cita beliau. Jadi untuk adik-adik mahasiswa yang membakar poster Pak Prabowo dan Mas Gibran, sebenarnya saya penasaran nasib Anda ke depan itu seperti apa. Terutama untuk masalah kabur aja dulu kan, tagar kabur aja dulu. Bagus. Monggo silakan. Bila perlu nggak usah pulang lagi. Ya setidaknya kan meminimalisir, mengurangi kegaduhan. Jadi ternak-ternak yang sakit hati ini, kalau pergi, kalau minggat, alhamdulillah. Setidaknya kan bisa adem, bangsa ini bisa ayem, tidak gaduh. Monggo. Di negara sendiri saja kalian tidak punya skill, apalagi di sono. Pokoknya kita kawal terus ini kasusnya Pak Sekjen. Ini terus mereka ingin mengajukan pra-peradilan untuk kedua kalinya. Dan itu tadi, yang bupati, kalau tidak salah, bupati yang tersandung korupsi yang sudah dipanggil KPK beberapa kali, tapi terus mangkir. Sekarang giliran mahasiswa demo, wih, set. Mencari kesempatan dan kesempitan langsung datang ke kantor KPK. Drill, ini namanya menghindari media. Di saat, yang lagi disorot media adalah masalah demo. Pokoknya salam cerdas, salam waras, NKRI harga mati, tentunya selalu support, selalu dukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.